Oke teman-teman semua, bertemu lagi dengan saya Yoyo Suhoyo dari Friendship Family Regular Institute of Indonesia for Educational Development and Leadership. Kita bertemu lagi di acara podcastnya Friendship. Kali ini kita kedatangan tamu Dr. Nurul Komaria. Saya biasanya memanggilnya Mbak NQ. Jadi karena beliau ini adalah kakak kelas saya di kedokteran UGM. Nggak perlu menyebutkan angkatannya lah ya, nanti ketahuan. Yang jelas kita 90s ya, generasinya 90-an. Jadi Mbak NQ adalah kakak kelas saya, 2 angkatan di atas saya. Kita banyak ketemunya di BEM saat itu ya, Mbak NQ, di Badan Eksekutif Mahasiswa. Nah, Mbak NQ ini adalah salah satu alumninya Friendship. Jadi beliau adalah salah satu alumninya, beliau adalah salah satu fellows di fellowship-nya Friendship. Oke, kita langsung saja berkenalan dengan Mbak NQ. Apa kabar, Mbak NQ? Alhamdulillah baik. Dokter Nurul, Mbak NQ, aktivitasnya apa nih sekarang? Sekarang tuh jadi dosen tetap di Fakultas Kedokteran Universitas Ahmad Dahlan. Oke, jadi beliau dosen di Kedokteran Universitas Ahmad Dahlan di UAD ya. Ya. Oke, ada orang juga nyebutnya Unpad, Universitas Pak Ahmad Dahlan, katanya gitu. Oke, di UAD Dokter NQ dari apa? Ya, ini karena orang medical education ya, Ya. orang medical education. Terus ya kebetulan orangnya baru sedikit, akhirnya ya udah jadi ketua medical education Unit. unit. Oke, Ketua MEU. Jadi sama seperti tamu kita yang sebelumnya, Dokter Nungki. Beliau juga Ketua MEU. Kita juga sekarang ketemu Ketua MEU lagi. Oke. Selain Ketua MEU? Eh, Kebetulan juga aktif ya di universitas di Oke. Komite Etik Penelitian UAD. Oke, Komite Etik UAD, Ya. universitasnya ya, di universitasnya ya. Oke. Ada lagi? Enggak sih, udah itu aja. Oke, sebenarnya ada lagi, cuma nggak enak yang nyebutinnya. Oke lah, pokoknya beliau aktivis dari mahasiswa sampai sekarang setelah jadi dosen. Jadi, mungkin Mbak Nurul sebelum masuk ke Friendship, beliau juga adalah alumni S2 Ilmu Pendidikan Kedokteran. Gitu ya, S2 IPK. Saat itu masih Master in Medical Education ya? Ya, Angkatan 2012. 12. Jadi 6 tahun setelah saya. Ya, kemudian masuk di ikut Friendship tahun Friendship-nya 2020. 2020. Jadi angkatan kedua ya. Angkatan kedua. Sayangnya angkatan kedua itu ada positif, ada negatifnya. Bukan positif negatif ya. Ada serunya tapi ada tidak serunya. Serunya adalah saat itu adalah pertama kali kami menerima fellows dari luar negeri, yaitu dari Myanmar. Gitu ya. Kemudian tapi tidak serunya setahun kemudian kita diumumkan pandemi. Bukan setahun yang kemudian, itu kan kita regional itu Pas awal awal pandemi ya, awal pandemi. 2020. Ya, kita kan Februari saat itu ya ketemunya, kemudian Maret diumumkan pandemi. Jadi hanya beberapa hari, minggu sebelum untung pengumuman. ya, untung Gitu. Februari dapat. Setelah itu pandemi, sehingga tahun keduanya menurut untuk bagian pas regional koregional sih, residensial programnya yang kita biasanya ketemu itu luring gitu, tatap muka langsungnya, beliau kedapatan yang online. Oke, nanti kita akan bahas seseru apa yang offline dan gimana sih rasanya ketika melakukan friendship ini secara online. Oke, sekarang mungkin bicara tentang Meu dulu deh. Saya jadi tertarik malah Meu ini. Kenapa Mbak Nurul lebih suka? Saya menanyakan ini sih ke Dr. Silvi, tapi mungkin Mbak Nurul punya jawaban lain. Kenapa memilih medical education? Oh ya, jadi dulu waktu awal mulai berkarir ya, jadi dosen, waktu itu kan tempat pertama berkarir itu di Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Ya. Nah, waktu itu FKUMY itu sedang proses peralihan dari konvensional ke blok ya, Oke, ke ke PBL. ke Oke, PBL. Performance Learning. Nah, itu tuh sering banget mengundang pakar-pakar pendidikan kedokteran dari UGM. Oke. Terus tiap mengikuti pelatihannya itu tuh rasanya tuh seneng banget dan pokoknya Seru inspiratif gitu. banget, seru banget. Jadi dari sekian banyak departemen ya di FK gitu,
Saya suka banget yang medical education. Oke. Jadi terinspirasi lah ya oleh model-model itu. Maka daftarlah S2 Ilmu Pendidikan Kedokteran di UGM. Terus setelah masuk gimana? Seru nggak? Seru, seru. Ya emang dari dulu senangnya itu. Oke. Medical Education ya? Ya jadi dulu waktu sempet sempet apa? Sempet nganggur juga ya 4 tahun karena punya anak gitu Ya. ya, anak kecil. Terus waktu itu udah berniat pokoknya pengennya sekolah Meyu, walaupun bayar sendiri. Oke. Gitu. Niatnya gitu ya? Hampir sama nih ceritanya nih. Pokoknya kalau yang harus bayar sendiri juga nggak apa-apa. Tapi alhamdulillah dapat scholarship. Belum, waktu itu belum karena memang waktu itu habis nganggur tuh ya, nganggur apa di urusan yang lain, mau sekolah lagi sekalian ngelamar kerja, jadi bareng Oke. gitu loh. Jadi Jadilah di UAD di ini. UAD. Oke. Kalau saya juga niatnya juga. Pokoknya kalau dapat dapat cepat mana? Sekolahnya atau scholarshipnya? Bersamaan ternyata. Alhamdulillah jadi. Oke. Itulah saya ambil S2 Ilmu Pendidikan Kedokteran, lulus langsung di UAD. Oke. Nah, sekarang kapan dapat informasi tentang friendship? Kenapa tidak ikut yang gelombang pertama? Nah, jadi waktu itu ikut friendship itu karena kebetulan waktu tahun 2019 daftar S3. Ya. Terus kebetulan promotor Prof Murah itu bilang Oke. ada friendship nih, ada Oke, Famer, oke. kamu ikut gitu. Terus ya udah ikut. Oke. Jadi karena disuruh nih. Ya ikut juga karena memang waktu itu juga belum banyak info ya Ya, ya. ke UAD gitu Ya, ya. gitu ya karena Ya. kan baru juga ya FK-nya. Terus pas itu suruh daftar ikut ya ikut. Oke. Jadi pas ikut friendship itu pas S3. Pas S3. Jadi sudah daftar S3 terus ikut friendship. Ya. Nah, jadi menarik nih pertanyaan selanjutnya. Lalu gimana tuh? S3 tapi juga sekaligus ikut friendship. S3 aja udah ribet loh. Iya betul. Iya, jadi agak ribet juga ya karena waktu itu friendship itu kan banyak banget project ya. Banyak banget projectnya, tetapi eh untungnya project-project friendship itu kita tuh diminta mengangkat kasus-kasus yang ada di institusi kita Institusi. masing-masing gitu Oke. loh. Jadi kesempatan untuk ada masalah di institusi, terus kita bisa menyelesaikan secara sistematis. Nah itu tuh belajarnya di friendship gitu. Oke. Jadi membantu atau malah menambah beban? S3 sambil friendship itu. Ya sebetulnya kalau untuk pekerjaan di kampus tuh sangat membantu ya. Sangat membantu. Oke. Cuma secara beban akademik. Ya jalan agak pelan lah. Oke. Ya, lumayan gitu ya. Tapi tidak terlalu membebani kan atau gimana? Karena waktu itu memang proyeknya beda ya. Antara disertasi disertasi sama sama Famer Famer beda. Project. Oke. Mestinya sejalan aja ya, biar sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui. Iya. Oke. Oke, nah itu tuh tipsnya ya. Nanti kalau ikut friendship sambil S2 atau sambil S3, diupayakan proyeknya adalah proyeknya S2 atau proyeknya S3. Jadi tidak double. Nah, Ban NQ karena beliau jenius jadi double langsung. Tapi kalau ini teman-teman supaya tidak repot, ambil aja. Jadi antara project untuk friendship sama untuk S2 atau S3-nya sejalan. Jadi satu kali tapi dua terlampaui langsung. Oke. Nah, sekarang kita ke friendship-nya. Tadi saya sudah bilang ya bahwa Mbak NQ ini pertama kali bersamaan dengan, karena angkatan pertama tidak ada mahasiswa asing. Nah, tapi angkatan kedua itu ada dari luar negeri, yaitu dari Myanmar. Myanmar. Berapa orang saat itu? 2 orang. 2 orang, masih ingat kan? 2 orang. Masih ingat. Jadi yang satu itu udah perempuan ya, tinggi banget pangkatnya dari Myanmar karena Myanmar kan bareng sama militer gitu Ya, ya. ya, Waktu itu militer. udah tinggi banget kayaknya. Terus Oke. yang Biokim kedua, ya kalau nggak salah ya biokim, Oke. profesor biokim ya. Terus yang satu lagi dari fisiologi kalau nggak salah ya. Situ kebetulan saya tuh satu learning circle sama situ. Jadi sama situ yang ya jadi yang paling yang ingat laki-laki ya. Oke. Nah, pengalaman Mbak NQ dengan ikut fellowship ada mahasiswa asing itu gimana tuh? Nah, waktu itu kalau menurut saya kok malah ini ya, karena apa yang mereka sampaikan tuh sepanjang acara ya, itu tuh mungkin
bisa menambah perspektif kita yang dari Indonesia gitu. Oke. Jadi kan dia menceritakan pengalaman-pengalaman kalau di sana gimana Di gitu. Myanmar ya. Ya, jadi itu menambah Wacana gitu ya. wacana, benar-benar. Oke. Itu lumayan jadi nilai plus nggak bagi MindQ dengan adanya teman-teman dari Myanmar ikut friendship ini? Oh, kalau menurutku ini banget ya, positif banget karena kebetulan waktu itu juga melihatnya itu yang satu tuh siapa namanya ya? Saya lupa yang biokim Ya, profesornya ya ya. Profesor Saya juga lupa Biokim itu namanya. kebayang ya. Tapi bersama kita tuh kita sejajar gitu loh. Kita Oke. sejajar, beliau mengikuti semua yang karena di Famer itu kan banyak role play ya, 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 banyak ya. role play, Ya. terus banyak harus gerak fisik lah macam-macam. Tapi ya beliau ikut bareng kita, jadi apa yang kita lakukan beliau juga ikut melakukan. Bahkan beliau tuh sangat sangat aktif, sangat responsif. Jadi Oke. bisa melihat apa ya? eh, Belajar dari orang lain gitu Oke. loh. Walaupun udah tinggi gitu ya, tapi Ya. beliau mau juga bareng-bareng kita gitu. Oke, oke. Oke. Ya menambah ini ya. Menambah jejaring gitu nggak sih? Menambah network atau Ya bener, kita masih suka kontak-kontakan sampai sampai sekarang nih? sekarang. Oke. Sayang kemarin ada musibah juga di negara mereka ya. Oh ya. Terus selama ini pandemi setelah selesai? Kemarin tuh sebetulnya yang agak deket karena situ ya, bareng kita Oh, di satu Learning siklus ya. Circle, jadi kadang-kadang kita masih ada Caca-caca. chat-chat. Oke. Dan eh wisuda bareng ya? Sudah bareng, Wisuda bareng. Oke. 2000 berapa tuh wisudanya? 2022 kalau nggak salah. 2022 ya wisuda. Jadi salah satu momen fellowship yang ditunggu-tunggu tentu saja adalah graduation ya. Karena itu sudah selesai, projectnya selesai, fellowshipnya selesai adalah graduation. Nah, karena kita, tapi sayangnya saat itu BNQ graduationnya pas lagi pandemi ya. Online. Jadi online gitu. Nah, kalau sekarang enggak, kalau sekarang kita invite, kita undang ke Jogja, datang sehingga ya kecuali mereka tidak bisa hadir ya karena tidak wajib sebenarnya. Tapi kalau bisa hadir kita undang, kita buatin graduation, acara graduationnya friendship di sini gitu. Nah, saat itu kan Banuki tadi ya melewati dua fase ya. Satu yang jadi di friendship itu kan ada residential program ya, yang itu memang kita bertemu dikumpul di sini di UGM, di Fakultas Kedokteran UGM. Nah, kalau tahun pertama itu sekitar semingguan lah ya. Tahun kedua sekitar 6 harian. Nah, yang pertama saat itu memang belum pandemi. Jadi kita ketemu di sini dan kemudian saat itu ada Ray ya. Ray yang memang menyampaikan materi tentang kepemimpinan. Kemudian siapa ya temannya Ray? Oh, sama François ya. François Siliers dari Afrika Selatan sama Dari India, Indianya siapa ya? Hena. Hena dari India. Ya, jadi ada Hena, ada François Siliers sama ada Ray saat itu. Itu Februari 2020. Nah, kemudian Maret kita diumumkan pandemi, 2021-nya jadinya online. Mbak Nuki bisa cerita nggak? Ada bedanya nggak sih antara yang offline itu langsung dengan online? Nah, kebetulan saat ini kan sudah selesai pandemi, jadi kita offline. Nah, justru yang menarik adalah yang internasionalnya, yang member internasionalnya malah online. Oh, Jadi teman-teman beruntung sekali kalau teman-teman bisa apply ke sini di friendship sini, teman-teman bisa offline, ketemu langsung. Jadi, nah sekarang mungkin kita langsung tanya aja ya ke Mbak Nuki. Ada bedanya sih nggak Mbak Nuki antara offline dan online? Antara tahun pertama dan pengalaman tahun pertama dan tahun kedua? ya jadi waktu itu kan pas tahun pertama kita tuh banyak acara interaktif tuh loh. Jadi sebetulnya waktu itu bersyukur banget karena tahun pertama kita masih dapat offline. Jadi kita tuh udah kenal gitu loh. Kita udah kenal di pertemuan pertama. Abis itu kan udah nggak bisa ketemu ya offline. Tapi kan kita udah kenal gitu loh. Terus pas pertemuan kedua terus terang loh ya. Terus terang waktu itu karena online. Jadi waktu itu kan kita semua di rumah ya. Ya kita di rumah. Terus juga karena online. Jadi kita bisa disambi macam-macam juga ya. Terus waktu itu juga yang kerasa tuh ini capek duduknya. Karena duduk berapa jam? Ini yang kita ceritain residensial programnya ya. Jadi di friendship itu ada dua. Jadi kan blended, ada offline sama online. Nah, online yang sekarang kita lakukan itu adalah asinkronus. Jadi
adanya paling ML Web itu forum gitu ya, forum. Jadi teman-teman bahan semuanya itu ada di web, kemudian diskusi, kemudian ada dilatih memang setiap fellows itu untuk bagaimana menyelenggarakan online learning gitu. Jadi ada grup-grup ML Web. Nah, grup-grup ML Web itu kemudian mengembangkan online learning. Nah, online learningnya ini kemudian diikuti oleh semua fellow baik tahun pertama, tahun maupun tahun kedua. Bahkan yang sudah lulus pun bisa ikutan, tapi sebagai peserta, bukan sebagai penyelenggara. Kalau sebagai penyelenggaranya adalah fellows tahun pertama dan tahun keduanya friendship yang saat itu sedang ada. Nah, itu yang sesi online-nya. Nah, kemudian mestinya ada sesi residensial program yang itu adalah offline, yang tadi banyak interaksinya, banyak gamesnya, banyak simulasinya gitu. Nah, Mbak NQ kebetulan 2 tahun pertamanya residential programnya yang 7 hari itu bisa ada di Jogja. Jadi interaksi seru lah gitu ya. Dan itu juga yang kami rasakan ketika kami ikut Famer di Philadelphia. Nah, kemudian beliau tahun keduanya terpaksa online karena ada residential programnya yang mestinya 6 hari jadi online. Dan saat itu berapa? Sekitar lebih dari seminggu lah, 2 mingguan lah ya. 2 mingguan online, dan itu banyak sinkronus karena residensial program itu kan sinkronus face to face 2 mingguan ya, kebayang, makanya pegel ya. Lumayan. Tapi untuk saat ini kita nggak, kita lakukannya adalah offline, jadi residensialnya di sini gitu. Nah, saat itu Mbak Nungki apa ini projectnya untuk Projectnya friendship waktu itu gini, di FKUAD itu kan keunggulannya kebencanaan. kebencanaan? Oke. Terus kebetulan kita tuh belum banyak juga kan sumber daya untuk mengelola kebencanaan ini. Nah, waktu itu terus yang diangkat adalah ini kan udah jalan programnya ya tahun 2020 ya. FKUAD kan 2018. Ya. Udah berjalan 2 tahun, terus akhirnya saya mencoba membuat SWOT ya, SWOT analysis. untuk ini kita kan udah punya kurikulumnya, sumber dayanya, lalu kira-kira apa yang masih menjadi kelemahan, lalu tantangan ke depan seperti itu. Oke. Jadi kita punya gambaran utuh gitu ya. Oke. Jadi proyeknya untuk friendship-nya adalah tentang SWOT analysis kurikulum kebencanaan, karena itu adalah keunggulan. Jadi kalau kita menyusun kurikulum itu kan ada profil lulusan tuh. Nah, profil lulusan tuh kemudian ada mencantumkan keunggulannya fakultas-fakultas atau program studi itu apa. Nah, program studi pendidikan dokternya UAD itu di profil lulusannya keunggulannya itu adalah kebencanaan, yang itu harus kemudian muncul di visi misi, harus muncul di capaian pembelajaran lulusan sampai kemudian materi-materi blog. Nah, mungkin pertanyaan berikutnya adalah, kalau boleh cerita nih, kenapa keunggulannya kebencanaan? Ya, Apa yang menarik dari kebencanaan? ya Untuk di kedokteran ya, kita kan bicara di kedokteran. ya yang menarik yang pertama jelas kita hidup di lokasi bencana ya. Kita hidup di lokasi bencana, sementara kita belum banyak menyiapkan mungkin belum banyak fakultas kedokteran yang menyiapkan dokternya itu untuk Siap menghadapi bencana. Ya, menghadapi bencana. Kenapa saya tersenyum? Karena kita berada di Indonesia yang ya resikonya sebagai orang Indonesia ya bencana ya, kalau nggak bencana Allah bencana yang lain. Oke. Terus bencana dan mudah terjadi kita ya Merapi ya gempa gitu ya, karena memang kita ada di lempengan. Banjir juga mungkin beberapa kota gitu ya. Nah, institusi banyak yang tidak siap. Nah, maka kemudian terutama mungkin dampak kesehatannya ya. Nah, ini kalau di kebencanaannya yang di UAD yang ditekankan kesiagaan menghadapi bencana atau pasca bencananya, atau selama bencana atau pasca bencana? Oh, kalau kita utuh ya. Jadi di bencana itu kan ada pra bencana, terus saat bencana, pasca bencana. Jadi kita mengenalkan semua siklus itu ke mahasiswa. Terus kita juga mengenalkan ke mahasiswa karena di kebencanaan itu kan kita tuh harus berkolaborasi gitu loh, nggak mungkin sendirian gitu. Ya, betul. Jadi kalau ada interprofesional, sekarang tuh ada mungkin multisektor ya, karena nah itu dia juga jadinya ternyata kayak gitu tuh juga harus belajar gitu loh, diajarin bahwa kita tuh harus kolaborasi dengan banyak pihak untuk penyelesaian masalah di bidang kebencanaan ini. Namanya apa sih nama internasionalnya? Apa?
disaster medicine. disaster medicine. Ya. Disaster medicine. Jadi kontennya adalah tentang bagaimana kedokteran sebelum, selama, sesudah bencana. Termasuk bencana kayak pandemi COVID itu juga. Oke. Jadi semua bencana lah ya. Oke, sebelum, saat, dan setelah kedokteran bencana saat itu. Nah, kemudian salah satu yang menarik tadi sampaikan Mbak Enke adalah kan bencana tadi butuh kolaborasi, interprofessional collaboration gitu. Jadi itu juga masuk di dalamnya ya. Masuk. Gitu. Nah, kemudian berdasarkan SWOT, apa yang Mbak Nuki dapatkan terkait dengan kedokteran kebencanaan yang mungkin dijadikan bahan keunggulannya di teman-teman kedokteran UAD ini? Ya, kalau kebetulan kita kan Ini SWOT-nya UAD atau SWOT SWOT-nya kedokteran kebencanaan seluruhnya di Indonesia? SWOT-nya FK ya, kan di institusi ya. Institusinya UAD-nya Di atau UAD. kedokteran secara umum? Enggak di FK kita, FK-nya UAD. AD, oke. Ya, jadi waktu itu kita tuh saya mencoba mengevaluasi dari segi kurikulumnya gimana, terus sumber daya manusianya gimana, dosen-dosennya, Oke. terus kita udah punya kerjasama belum dengan pihak-pihak yang terlibat di kebencanaan. Oke. Nah, kayak gitu. Jadi ini kayak menyusun kurikulum. Kurikulumnya tuh sebetulnya udah ada. Oke. Jadi kan tinggal sekarang kan berarti implementasi. Membreakdown gitu. Ya, implementasi Oh, lalu implementasinya. dievaluasi kan Oke. learning objektifnya tercapai atau tidak. Oke. Karena yang mempelajari SWOT analysis kebencanaan, mempelajari juga nggak? Karena sepertinya yang keunggulannya kebencanaan kan nggak cuma UAD nih. Setahu Mbak Nuki, yang kebencanaan di UAD seberapa banyak? Yang mengambil kedokteran kebencanaan atau disaster medicine ini sebagai keunggulan di Indonesia aja? Di Indonesia mungkin apa ya? Ada beberapa. Beberapa institusi sepertinya ada ya. Oke. Tetapi mungkin setiap institusi tuh punya titik Oke. sendiri-sendiri ya, Oke. titik fokus sendiri-sendiri. Oke. Kalau yang di UAD fokusnya? Ya di UAD kita mungkin ke arah ini ya, manajemen kebencanaan secara tadi itu pra disaster, During disaster, pasca disaster. Oke. Seberapa ya? Sebetulnya diajarin tuh konsep-konsepnya tuh loh, konsep-konsep bahwa apa sih bencana, Oke. terus pra bencana apa yang bisa kita lakukan saat bencana gitu. Oke. Mungkin banyak yang nanya ya, maksudnya disaster medicine itu mengobati bencana itu maksudnya gimana gitu. Tapi maksudnya itu ya konsep konsep dasarnya ya. Ya, Jadi konsep dasar. kalau mau ngadepi bencana itu, what should doctor do gitu maksudnya atau gimana? Ya, jadi kan sebetulnya banyak kalau bicara bencana kadang-kadang orang tuh tanggap bencana gitu ya. Ya. Ya, jadi dokter tuh tanggap bencana padahal di kebencanaan tuh kan banyak ya. Tadi pra bencana itu kan banyak juga namanya manajemen koordinasi itu banyak terjadi di pra bencana gitu. Kesiapsiagaannya Ya, gitu. Kesiapsiagaan kita ya. kesiapsiagaan. Ini kan kayak sekarang nih misalnya, Alhamdulillah min dzalik ya. Ini kan sedang tidak ada bencana gitu. Itu sebenarnya mestinya tetap ada peran gitu ya. Banget Siap siaga banget. gitu. Ya, jadi justru sebetulnya banyak juga peran-peran yang harus dilakukan tuh di pra bencana gitu loh. Misalnya apa? Ya, misalnya kan kalau kita lihat ya dari orang-orang yang terlibat di manajemen kebencanaan itu biasanya pada saat bencana terjadi itu kan chaos gitu ya dan waktunya sangat singkat. Not ready lah ya, nggak siap ya. Sehingga Ya namanya juga bencana ya. ya kayak misalnya ini ambulan pergi kemana itu kan kalau nggak ada komunikasi sebelumnya tidak ada perundingan sebelumnya ini lokasi di sini akan kemana itu kan kita jadi chaos ya. Jadi ambulan turun tapi ini pergi kemana nggak jelas gitu. Jadi menciptakan sistem kesiapsiagaan just in case kemudian terjadi bencana itu, khususnya teman-teman kedokteran kesehatan itu siap gitu ya, menghadapi itu gitu. Walaupun tentu tergantung derajat kebencanaannya ya. Tapi setidaknya kemudian bagaimana tenaga medis ini, tenaga kedokteran ini siap ketika kemudian bencana ini datang gitu ya. Oke, itu sebelum bencana. Kalau saat bencana jelas lah kalau saat bencana kalau saat ya. bencana mungkin Orang banyak lebih punya gambaran ya. ya banyak institusi apalagi terutama kedokteran ya bagaimana sih dokter-dokter menanggapi korban-korban. Oke. Kalau pasca? Kalau pasca ya berarti kan kita mengevaluasi apa yang sudah terjadi terus apa yang harus diperbaiki ke depan seperti itu. Oke. Nah saat itu kemudian hasil dari SWOT-nya
Apa Manu? Ya, waktu itu kan SWOT-nya itu tahun 2020 mungkin ya. Itu kan Ya, 2019 kan ya, beda ya 2019 2020 lah ya ya. beda dengan sekarang. Sekarang kan Tapi kan satu malah COVID, berarti malah dapat banyak. ya kan waktu itu juga kita juga belum aware juga ya dengan banyak apa tuh bencana apa itu wabah ya, bencana wabah. Nah, terus kita juga cukup gagap juga kan waktu Malah wabah itu terjadi. malah jadi 2 tahun ini jadi kayak praktikumnya gitu ya, jadi role play-nya malah ya. Oh ini loh, berarti malah bisa ini dong kepada mahasiswa, ini loh, kalian ini disiapkan itu untuk menghadapi situasi kayak gini, Ya, gitu kan? ya jadi memang ini ya kalau kita lihat dokter-dokter yang kalau kita lihat kebencanaan ya kan prabencana, terus saat bencana, pasca bencana itu apalagi yang dokter-dokter yang akan turun di saat bencana itu kan sebetulnya selain punya kompetensi untuk menolong korban itu kan bisa dibayangkan ya lokasi di tempat bencana itu seperti apa gitu sehingga pasti dibutuhkan kompetensi lain supaya dokter itu mau tuh dia bisa bersedia misalnya dikirim harus ke tempat bencana kan biasanya identik nggak ada air, nggak ada I see. gitu-gitu juga ya. Kompetensi apa tuh Manu? Ya biasanya kalau kemarin waktu itu juga ada penelitiannya ya. Jadi kebanyakan itu ternyata karena penanganan kebencanaan tuh kita butuh kolaborasi gitu ya. Ternyata dokter-dokter itu ya harus punya kemampuan yang pertama dia tinggal di lokasi itu, terus dia bisa bekerja sama dengan profesional yang lain ya dari segi kesehatan maupun yang lain. Terus ya banyak sih banyak yang apa ya? Jadi mereka tuh mintanya tuh dokternya nggak cuma bisa ngobatin doang gitu loh, tapi dia juga bisa bekerja sama dengan Jadi justru pihak-pihak lain yang terlibat di sana. justru aspek non medis gitu ya. Dan itu yang kemudian diajarkan kepada mahasiswa. Ya, itu kita ajarkan karena kan tadi ya cukup banyak karena kita tuh di program di kurikulum kebencanaannya itu dari semester 1 sampai semester 7 ada 7. terus. Itu setiap semester ada terus. Jadi longitudinal kurikulum gitu ya. Oke. Kebayang sih kalau sekarang tadi Bu Nunungko menceritakan tentang kan butuh orang yang datang di tempat bencana. Padahal tempat bencana tentu dengan berbagai macam keterbatasan dan kelebihan lah, tapi mungkin lebih banyak keterbatasannya. Berarti kan secara psikologis skala itu juga kan perlu kesiapan ya. Oh, apa daya resiliensi dan sebagainya gitu-gitu. Betul. Itu bentuk pengajarannya apa kemudian? Ya, kalau di tempat kami tuh ada simulasi ya. Oke. Ada simulasi. Terus Simulasi kebencanaan atau kedaulatan daruratan? simulasi kebencanaan ya. Jadi kita ada simulasi pra rumah sakit, lalu ada juga simulasi yang besar ya. Tapi ini simulasi besarnya ini akan dilakukan sepertinya di tahun 2024 gitu. Jadi kita belum ada yang itu. Oke. Tapi kalau boleh cerita, kan ini kebencanaan itu jadi keunggulan ya, dan itu juga jadi proyeknya Mbak Nurul ketika friendship. Boleh nggak cerita? Di 2D itu berapa? 8 semester atau 7 semester? 8. Nah, 8 semester itu kan ada setiap semester. Bisa cerita nggak? Gambaran besarnya aja. Urutan 1, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, 7, 8. Itu apa kurikulumnya, Jadi kebencanaannya? kurikulum kebencanaan di FKUAD itu kan disebar di tiap semester ya. Tiap Longitudinal. semester. Jadi di semester pertama yang jelas kita menjelaskan basic konsep kebencanaan. Kebencanaan, oke. Terus nanti di semester 2 itu apa namanya? Mulai misalnya konsep-konsep apa ya pra bencana gitu ya. Oke, jadi nanti tuh kita bagi-bagi, kurikulumnya, terus juga ada di situ tuh banyak metode pembelajarannya. Jadi ada yang kuliah pakar, ada yang praktikum, kita punya lab kebencanaan. Wow, Waktu di itu kampus tuh atau di luar kampus? Di kampus. Oke. Di kampus. Isinya apa tuh lab kebencanaan? Kebetulan tuh lab kebencanaan itu tuh kebetulan UAD waktu itu mendapatkan dana hibah dari Erasmus, jadi kita bisa mengisi banyak apa ya bahan-bahan buat belajar ya di kebencanaan. Terus itu juga bisa lab itu sebetulnya bisa dipakai oleh fakultas lain juga yang dia juga ada kebencanaan di kebencanaan, jadi nggak cuma FK aja.
Oke, terus tadi ya kita juga ada kunjungan. Jadi misalnya waktu itu kita juga mengirim relawan. Waktu itu ada gempa Cianjur. Itu juga Mahasiswa atau dosen? mahasiswa. Tim mahasiswa ya? Ya, tim mahasiswa. Keren loh, Wade. Terus? Mahasiswa kita coba kirim ke lokasi bencana. Terus juga untuk dosen-dosen kita terus kerjasama. Kebetulan kalau di UAD kan Muhammadiyah kita punya MDMC. Apa itu? Muhammadiyah Disaster Management Center ya. Oke. Kita banyak kerjasama dengan kalau di kurikulum kebencanaan ya kita punya kolaborasi dengan MDMC, terus Dinas Kesehatan Provinsi, terus BPBD. Oke. Jadi kita banyak tuh ya materi-materi yang pengampunya itu ya bapak-bapak dan ibu-ibu dari 3 lembaga itu. Oke, terus di ujung di akhir-akhir semester 78? Di akhir 78 nanti ada. Jadi sebetulnya di kebencanaan itu kita selain mengajarkan manajemennya ya, kita juga jadi manajemennya itu ada dari segi klinis, jadi pasien gitu ya. Oke. Terus dari segi public health, kesehatan masyarakat. Nah, jadi tuh kita juga ngajarin mahasiswa tuh semua gitu. Oke. Jadi dalam kebencanaan ini aspeknya domainnya semuanya ya. Knowledge-nya ada, skills-nya ada, kemudian psikomotornya ada, ininya attitude-nya ada, perilakunya juga ada. Terkait dengan kebencanaan. Tadi misalnya kan kesediaan untuk hadir di tempat bencana kan karena butuh apa ya? Resiliensi yang luar biasa kan dari seseorang tenaga kesehatan gitu untuk bersedia ditugaskan di tempat bencana itu gitu. Termasuk itu juga. Ya, betul. Oke. Ada itunya itu, ada program, maksudnya khusus untuk yang terkait dengan attitude-nya, khusus kebencanaan. Atau ya simulasi itu tadi. Ya, kalau di kebencanaan karena ininya banyak ya. Metode pembelajarannya banyak, terus metode assessment-nya kan juga banyak ya. Oke. Jadi kita ya tadi tuh ada relawan, terus juga ada misalnya terutama kalau kita tuh ada kayak praktikum yang isinya tuh jadi namanya tabletop exercise ya. Jadi kita tuh mahasiswa dilatih, coba kalau kamu jadi BPBD, ini jadi puskesmas atau rumah sakit atau dinas kesehatan. Terus ada skenario. Terus bagaimana mereka berdiskusi. Mencoba role play dari skenario yang diberikan gitu. Oke. Itu ya salah satu komponen kurikulum menarik. Nah, ini buat teman-teman yang pengen belajar kebencanaan, bisa tuh silahkan kunjungi ya dengan kunjungi UAD, belajar bersama di sana untuk tentang kebencanaan ya. Nah, kemudian itu kan jadi proyeknya Mbak Nuki kan melakukan SWOT itu gitu. Nah, kemudian rekomendasi dari SWOT-nya itu tadi kurikulumnya tadi atau ada hal lain yang direkomendasikan? Jadi sebetulnya di SWOT itu waktu itu kelihatan ya. Jadi apa sih yang udah bagus gitu ya. Tapi ada juga yang sebetulnya yang kita masih kurang gitu. Termasuk misalnya sumber daya. Sumber daya kita butuh banyak dosen-dosen internal FKUAD untuk belajar juga tentang kebencanaan gitu. Jadi kita bisa yang expert gitu maksudnya, mungkin ambil S2 atau S3-nya gitu betul, ya. Oke. Betul. Jadi SDM ya, berarti SDM. Betul, SDM. Terus juga kolaborasi dengan pihak-pihak terkait tuh. Kolaborasi. Ya, terus ya termasuk pengembangan, terutama waktu itu memang pengembangan dosennya ya, sumber daya manusianya. Oke. Kalau tadi kelebihan yang sudah dilaksanakan apa? Ya, kelebihannya kebetulan kurikulumnya kita udah ada. Kurikulumnya. Ya, kurikulumnya. Dalam developing itu sendiri atau ada benchmarking? Enggak, jadi waktu itu kebetulan di FKUAD itu kita ada dosen yang memang S2 di kebencanaan. I see. Itulah yang kemudian membidani ya. Mengembangkan kurikulum. Oke. Ya, jadi keunggulannya ada di situ, sudah ada. Tinggal dapat dana hibah juga. Nah itu ceritanya gimana kok? Saya menarik tadi. Jadi Wade tadi ceritakan Mbak Nuki mendapatkan
hibah dari Erasmus Ya, untuk kemudian itu berupa fasilitas atau sampai juga pengembangan dosen-dosennya atau kalau yang itu kebetulan, jadi itu program universitas sebetulnya ya. Jadi memang banyak fakultas terlibat di situ. Nah, kebetulan FK itu karena kita punya laboratorium, jadi kita bisa ya ini mengisi kebutuhan-kebutuhannya apa gitu. oke. Tapi jadi senternya Ya, jadi mungkin itu di fasilitas ya, oke. Jadi lebih banyak fasilitas. fasilitas. Nggak mereka menawarkan apa untuk pendidikan atau mereka melatih gitu? Nggak. Belum. Belum. Oke. Saat itu apa feedback dari kan kalau di Friendship project itu dipresentasikan kan dalam bentuk poster ya, poster presentation dalam kelompok kecil. Nah, nanti Mbak Nungki menjelaskannya pada kelompok kecil ini, tapi yang kemudian menyampaikan kepada kelompok besar itu semua peserta yang hadir gitu ya, itu adalah ada namanya pelapor gitu, reporter. Jadi melaporkan, jadi hasil presentasinya plus pertanyaan dan sebagainya disampaikan ulang di depan kelompok besar gitu, tapi bukan oleh Mbak NQ, bukan oleh presenter, tapi oleh si reporter ini. Nah, saat itu ada feedback apa yang menarik dari apa yang disampaikan oleh Mbak Nurul saat itu? Ya, feedbacknya waktu itu jadi kita itu ya lebih tajam untuk menampilkan keunggulan keunggulan yang sudah dimiliki atau kelemahan yang sudah dimiliki, jadi bisa Oke. dipertajam. Oke. Terus ya ujung-ujungnya memang sarannya adalah faculty development untuk Oke. mengawal implementasi kurikulum Faculty kebencanaan. development dalam konteks apa? Cara mengajarkannya atau faculty development untuk konten kebencanaannya? Untuk ini menambah dosen-dosen FKUAD Oke. untuk lebih apa ya, Kayak lagi materinya, wacananya tentang ya tentang kebencanaan. kebencanaan. Terus juga untuk karena mindsetnya kan berarti ini ya, itu tuh jadi ruh gitu loh di Oke. situ. Jadi untuk Oke. ini dokter-dokter yang mau dicetak itu seperti apa? Oke. Apapun yang dilakukan, garis besar pokok tulang punggungnya adalah menciptakan mereka yang siap menghadapi bencana, siap mengelola saat bencana maupun melakukan tindak lanjut setelah terjadinya bencana gitu ya. Itu yang kemudian jadi keunggulan dan ruhnya pendidikan dokter di UAD. Oke, terima kasih Mbak Nurul. Seru untuk membicarakan tentang kedokteran kebencanaan yang menurut saya itu relatif baru sebenarnya, ya menarik gitu ya dan relevan untuk konteks Indonesia. Dan itu kemudian tadi dijadikan proyeknya Friendship oleh Mbak Nurul. Oke, terima kasih Mbak Nurul. Sama-sama. Sukses, selamat Amin. menjalankan tugas sebagai Ketua MEU dan tugas-tugas lainnya Ya. yang tidak disebutkan gitu ya. Selamat, sukses selalu. Kita akan kontak-kontakan terus. Insya Allah kita juga lagi pengen mengembangin program untuk para alumni, baik alumninya Friendship maupun alumninya S2 IPK. Ya mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi di sesi-sesinya di sini di kedokteran ya. Oke, demikian teman-teman podcast Friendship kali ini ya. Tadi topiknya lumayan tentang kedokteran kebencanaan. Ya semoga teman-teman bisa belajar banyak dan jangan lupa yang mau join di Friendship silahkan langsung saja ya. Friendship join di fellow-nya Friendship ya supaya teman-teman tadi merasakan hal-hal positif yang disampaikan oleh Mbak Nurul tadi ya. Terima kasih. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Jaga kesehatan semuanya. Bye.